Alhamdulillah, sore ini Allah Subhanahu wa taala memberi kita kemudahan untuk memulai rangkaian majelis kita, rangkaian daurah yang akan membedah buku yang baru saja kami tulis dan baru saja terbit, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, fadlan min Allah bagi kita semua, yaitu buku yang kami beri judul Meraih Pahala Terbaik Ibadah Kurban. Buku ini kami bagi menjadi beberapa bab, yaitu terdiri dari 5 bab. Pada bab pertama kami menjelaskan definisi kurban, bab kedua syarat kurban dan keutamaannya, bab 3 hukum kurban dan klasifikasinya, bab 4 syarat-syarat sah kurban, dan bab 5 bab yang terakhir cara berkurban. Pada bab yang pertama definisi kurban, kami menjelaskan bahwa secara makna bahasa ada 4 sebutan dalam bahasa Arab yang semuanya bermakna kurban. Pertama dan kedua disebut udhiyah dan udhiyah. Bentuk jamaknya adalah adhahi dan adhahi. Ketiga disebut dhahiyah, yang bentuk jamaknya adalah dhahaya. Yang keempat disebut adhatun, yang bentuk jamaknya adalah adha. Nah, perhatikan kata yang terakhir, ya, disebut adhatun, bentuk jamaknya adha. Adha, dari kata terakhir inilah kata adha, dari kata inilah penamaan hari raya kurban dengan Idul Adha, ya, Idul Adha. Ini dipetik penamaannya. Kenapa disebut udhiyah? Disebut udhiyah, kurban disebut udhiyah karena disembelih di waktu duha. Perhatikan kaitan namanya udhiyah, karena disembelih di waktu duha setelah salat Id. Ibn Hajar, penamaannya dipetik dari nama waktu penyembelihannya. Penamaannya dipetik dari nama waktu penyembelihannya, karena disembelih di waktu duha setelah salat Id, maka disebut udhiyah. Adapun definisi kurban secara makna syariat adalah ayudbahu min bahimatul an'am fi ayyamin nahri taqarruban ila Allah. Hewan ternak dari jenis unta, sapi, dan kambing yang disembelih di hari-hari penyembelihan kurban sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepadanya. Kemudian bab yang kedua, syariat kurban dan keutamaannya. Ini kami jelaskan bahwa syariat kurban untuk seluruh umat. Kurban telah disyariatkan kepada seluruh umat sebelum umat ini. Jadi ini bukan khusus untuk umat ini saja. Seluruh umat sebelumnya juga telah disyariatkan kepada mereka syariat kurban. Dalilnya adalah firman Allah SWT dalam surah Al-Hajj ayat 34, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa bahimatul an'am. Bahimatul an'am yaitu hewan ternak, unta, sapi, dan kambing. Di sini kami nukil keterangan Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan dalam kitab tafsirnya Jami'an Bayan fi Ta'wil Al-Quran bahwa ayat ini bermakna, hai manusia, telah kami syariatkan bagi setiap umat terdahulu dari kalangan orang-orang beriman suatu ibadah penyembelihan yang dengannya mereka menumpahkan darah sembelihan agar mereka menyebut nama Allah atas bahimatul an'am dengan itu. At-Tabari kemudian meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Mujahid bahwa kata mansak pada ayat ini bermakna menumpahkan darah sembelihan. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Allah SWT mengabarkan bahwa penyembelihan manasik dan penumpahan darah sembelihan atas nama Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadi ibadah
yang disyariatkan pada seluruh syariat. Juga kami nukil dari Ibnu Utsaimin dalam kitab Asyarul Mumti'. Beliau mengatakan kurban disyariatkan pada seluruh syariat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ayat surah Al-Hajj tadi ayat 34, wa likulli ummatin ja'alna mansakan yadhkurullaha 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Telah kami syariatkan ibadah penyembelihan bagi setiap umat agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang Allah berikan berupa bahimatul an'am. Ya, Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan dalam kitab Ahkamul Udhiyah, ayat ini menunjukkan bahwa penyembelihan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT disyariatkan pada seluruh syariat untuk seluruh umat. Ini dalil yang jelas bahwa kurban merupakan ibadah dan maslahat pada seluruh zaman, tempat dan umat. Pada seluruh zaman, seluruh tempat dan seluruh umat. Antara peristiwa sejarah, peristiwa bersejarah yang diabadikan kisahnya dalam Al-Quran adalah peristiwa diujinya Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah menyembelih putra tercintanya yaitu Ismail untuk menguji kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam telah membuktikan cintanya kepada Allah dengan memberikan Ismail untuk disembelih, benar-benar akan disembelih. Ya, Allah Subhanahu wa taala menarik perintahnya dan diganti dengan penyembelihan seekor domba jantan yang besar sebagai kurban pengganti Ismail. Barakallahu. Syariat kurban pada umat Muhammad alaihi wasallam merupakan ijma' ulama. Ijma' ulama. Ijma' itu dinukil oleh Ibnu Qudamah, ya, juga dinukil oleh Ibnu Hajar sebagaimana kami nukil di sini.